Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah kunci masa depan bangsa, tapi bagaimana jika kuncinya mulai berkarat? Jadi di balik semangat belajar jutaan anak Indonesia, masih tersembunyi berbagai tantangan yang besar dalam sistem pendidikan kita. Dari sekolah yang kekurangan guru hingga kurikulum yang tak selaras dengan kebutuhan zaman atau tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah ataupun siswa. Pendidikan di negeri ini masih menyisakan banyak PR, permasalahan yang harus kita selesaikan bersama. Maka untuk 10 menit ke depannya, kita akan membahas bagaimana pendidikan itu seharusnya membebaskan manusia. Saya ingin memulai pembahasan ini dengan pertanyaan yang mendasar, sebagai provokasi awal diskusi kita pada hari ini. Pernahkah kita berpikir, mengapa kita sekolah? Apa tujuan semua itu? Apakah karena nilai, ijazah, atau pekerjaan? Atau pertanyaan lain, pernahkah kita merasa sekolah itu seperti penjara? Kita datang, duduk, diam, dan dengarkan. Seolah-olah nilai jadi segalanya. Tapi saya harus akui bahwa nilai itu penting. Tapi apakah itu benar-benar dapat disebut sebagai pendidikan? Maka tesis saya adalah, pendidikan itu seharusnya membebaskan, bukan memperbudak, bukan membuat kita takut salah, tetapi pendidikan itu membuat kita untuk berani mencoba dan terus mencoba. Sebenarnya ini bukan soal sekedar lulus dengan nilai yang bagus dan mendapatkan ijazah, tapi ini soal menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang merdeka. Pendidikan yang membebaskan yang saya maksud adalah bukan berarti sekolah tanpa aturan, tapi pendidikan yang mengajarkan kita berpikir, merdeka dalam belajar, merdeka dalam rasa ingin tahu. Kita bebas untuk bertanya kenapa dan bagaimana. Bayangkan teman-teman, dalam ruangan kelas tidak hanya konsep hafalan yang diterapkan, tetapi membangun ruang dialog untuk berdiskusi atau bercakap, di mana guru bukan satu-satunya sumber kebenaran pengetahuan atau informasi, tetapi guru menjadi teman diskusi yang mengajak siswa untuk berpikir. Pendidikan yang membebaskan itu mengajarkan kita cara berpikir, bukan hanya apa yang harus kita pikirkan. Pendidikan yang mengajarkan kita tentang nilai bukan hanya angka, pendidikan yang membentuk karakter kita bukan hanya sekedar mencetak ijazah. Ki Hajar Dewantara pernah bilang, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Tapi kalau sistemnya terlalu sempit, bagaimana mereka bisa tumbuh? Paulo Freire, seorang pendidik dari Brazil, punya pandangan yang radikal, bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan penindasan. Sebab hanya dengan pendidikan yang membebaskan manusia dapat menemukan potensi dirinya. Paulo Freire mengkritik sistem pendidikan gaya lama, yang disebut sebagai pendidikan gaya bank, di mana guru dianggap tahu segalanya. Guru seolah-olah menyetorkan pengetahuan kepada siswa yang dianggap kosong. Dalam model ini, siswa hanya menerima dan menyimpan pengetahuan tanpa berpikir kritis atau memahami materi yang disampaikan. Bagi Freire, ini memperbudak pikiran siswa. Lalu kemudian Freire menawarkan konsep alternatif yang cukup radikal, yaitu pendidikan dialogis. Artinya seorang pendidik atau guru bukan hanya mengajar, tetapi berdialog atau berdiskusi atau bercakap dengan siswanya. Guru dan siswa sama-sama belajar, kelas menjadi ruang kesadaran kritis dan tempat tumbuh bersama. Pendidikan itu bukan soal membaca, menulis, atau berhitung. Tapi pendidikan itu adalah soal membangkitkan kesadaran. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang membuat kita sadar. Sadar terhadap ketidakadilan, sadar terhadap potensi diri, dan kita sadar bahwa kita bisa mengubah dunia. Sama seperti halnya dengan gagasan John Dewey, bahwa pendidikan itu adalah proses sosial. Atau seperti Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa anak harus tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Semua tokoh ini sepakat bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Beberapa konsep pendidikan di negara maju, di Finlandia, anak-anak belajar tanpa tekanan nilai, tidak ada ujian nasional, fokusnya bukan pada hasil tapi proses belajar. Anak-anak bermain lebih banyak, guru diberi kesempatan kepercayaan yang tinggi, dan pendidikan dipercaya sebagai proses untuk tumbuh, bukan sekedar untuk mengejar angka atau ijazah. Di Selandia Baru,
Kurikulumnya berbasis budaya lokal. Anak-anak Maori belajar tentang identitasnya lewat pendidikan yang menghargai warisan nenek moyangnya. Di Jepang, nilai tanggung jawab sosial sangat ditekankan. Anak-anak membersihkan kelas sendiri, belajar tentang kebersamaan, tidak diperintah. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya di Indonesia, kita sudah mulai bergerak. Kurikulum merdeka adalah langkah awal, tapi pendidikan yang membebaskan butuh lebih dari sekedar nama. Kita masih butuh keberanian. Keberanian untuk membuat kelas yang penuh dengan dialog. Tidak takut salah, tidak takut menyampaikan pendapat, tidak takut bertanya dan lain sebagainya. Kita masih butuh keberanian untuk mengajarkan siswa berpikir, bukan hanya menyalin informasi atau pengetahuan. Ini sangat penting, karena banyak sekali guru yang takut gagal karena diburu angka dan akreditasi. Masih banyak siswa juga yang hanya menghafal materinya tetapi kurang mengerti maknanya. Jadi pendidikan kita seringkali kaku. Misalnya ada satu jawaban benar, satu cara mengerjakan, atau ada yang berani berbeda, itu dianggap aneh. Padahal anak-anak punya potensi yang berbeda-beda. Tugas pendidikan adalah menumbuhkan, bukan menyeragamkan. Karena setiap anak adalah bintang, hanya saja langitnya tidak sama. Kita semua adalah bagian dari pendidikan, mau kita guru, orang tua, siswa, atau masyarakat. Pendidikan yang membebaskan lahir dari keberanian untuk membuka ruang diskusi, menerima perbedaan, dan menghargai proses. Mulai dari hal kecil, memberi ruang anak untuk bertanya, membiarkan siswa belajar dari kegagalan dan terus mencoba, mengubah ruang kelas dari monolog jadi dialog. Karena pendidikan sejati bukan hanya membuat kita tahu segalanya, tetapi membuat kita tak pernah berhenti untuk belajar dan terus tumbuh sebagai manusia yang merdeka. Pendidikan yang membebaskan bukan berarti tanpa batas, tapi batasannya adalah kemanusiaan. Bukan sistem yang menekan, tapi ruang yang mendewasakan. Seperti kata Freire, pendidikan sejati bukanlah mendidik untuk patuh, tapi mendidik untuk berpikir dan bertindak.